Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan men-share tips-tips selama kita di rumah atau di karantina. Pandemi corona yang terjadi saat ini memang meresahkan masyarakat dunia karena memang sudah banyak menginfeksi warga masyarakat di dunia ini. Nah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar penyebaran virus corona ini tidak masif atau tidak menyebar luas. Nah, diantaranya yaitu social distancing, work from home, dan PSBB. Nah, maka dari itu kebijakan-kebijakan ini membuat kita banyak tinggal atau berdiam diri di rumah. Nah, mungkin beberapa orang berdiam diri di rumah ini sangat membosankan atau membuat kita jenuh. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya akan membahas beberapa tips agar kita tidak jenuh di rumah. Adapun yang bisa kita lakukan selama di rumah aja, yaitu terutama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya beribadah, melakukan sholat wajib. Alangkah lebih baiknya kita sholat di rumah aja untuk menghindari pandemi COVID-19, karena jika kita sholat di masjid, berisiko penularan COVID-19 karena jaraknya yang dekat. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Pastinya selama kita melakukan ibadah, pasti akan dilipat gandakan. Kita juga bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki sejumlah keistimewaan yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa membaca Al-Quran secara mandiri, tidak mesti di masjid. Adapun juga kegiatan yang bisa kita lakukan selama di rumah aja, yaitu belajar. Kita bisa membaca buku. Kita bisa memilih judul dengan tema religi agar kita bisa memperdalam lagi agama Islam kita. Banyak pengetahuan yang bisa kita peroleh dari media sosial yang bermanfaat. Sebaiknya gunakan waktu kita sebaik mungkin selama di rumah aja. Adapun manfaat kita belajar selama di rumah aja, di mana kita lebih kreatif lagi, kita lebih mengenal diri kita lebih fokus lagi, meningkatkan prestasi akademik kita. Bermain game bersama keluarga. Nah, bermain game merupakan alternatif utama yang digunakan beberapa orang untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh selama pandemi corona. Nah, bermain game yang saya maksud di video ini bukanlah game-game yang kita lakukan di handphone ataupun internet, melainkan game sederhana yang bisa kita lakukan bersama keluarga kita di rumah, seperti video yang ada di samping ini. Nah, kita bisa membuat olimpiade karantina yang mana berisi beberapa game seperti cerdas cermat, catur, ataupun game-game yang belum pernah dilakukan beberapa orang yang mana berasal dari ide kita bersama keluarga kita, seperti makan Oreo ataupun knock-knock game, yang mana knock-knock game ini merupakan game yang sangat populer di luar negeri. Bermain game bersama keluarga tidak hanya menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan kita selama pandemi corona, tetapi juga dapat membuat kita semakin dekat dengan anggota keluarga kita. Nah, kemudian menambah skill-skill baru. Nah, untuk zaman yang modern saat ini sangatlah mudah untuk menambah skill-skill kita karena kita tinggal searching di Google ataupun nonton video di YouTube. Nah, ditambah dengan luangnya waktu kita karena pandemi corona ini merupakan kesempatan emas untuk kita meningkatkan skill-skill kita. Nah, untuk orang yang tertarik di bidang teknologi, kalian bisa meningkatkan skill kalian di bidang editing ataupun programming, dan untuk orang yang tertarik di bidang seni, kalian bisa meningkatkan skill kalian dalam menggambar, bermain gitar, piano, ataupun hal-hal lainnya. Nah, adapun skill-skill lain yang dapat kita kembangkan selama pandemi corona ini adalah skill dalam berbahasa. Nah, saya yakin untuk orang-orang yang tertarik dalam berbahasa pasti sudah menggunakan waktu ini untuk meningkatkan skill mereka dalam berbahasa. Nah, sebenarnya saat ini sangat penting untuk menguasai bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang digunakan di seluruh dunia dan sangat bermanfaat di dunia pekerjaan ataupun orang-orang yang sangat menginginkan beasiswa untuk luar negeri. Nah, saya yakin di antara teman-teman sekalian selama masa karantina ini pasti banyak sekali di antara kalian yang menggunakan waktu kosongnya untuk menonton film ataupun drama-drama produksi luar negeri seperti film Hollywood ataupun K-drama.
Nah, agar waktu kalian tidak sia-sia dan habis sia-sia akibat terlalu banyak menonton film tersebut, maka alangkah baiknya jika kalian menggunakan waktu kalian selama menonton untuk menguasai bahasa yang digunakan dalam film tersebut, seperti mencatat beberapa kalimat yang sering muncul dalam film tersebut. Nah, tips selanjutnya yaitu meningkatkan skill memasak kita. Nah, buat teman-teman sekalian yang udah jago masak, udah bisa masak, kalian bisa meningkatkan lagi skill memasak kalian dengan situasi yang berbeda. Misalnya kalian bareng ibu kalian, terus bisa ngebuat makanan dengan varian baru lagi, dengan kreasi kalian sendiri, biar gak merasa bosan ya, gak merasa boring sendiri di rumah atau sendiri di kamar ya. Kalau kata-kata pasti cewek-cewek di rumah di kamar diam diri. Nah, selanjutnya kalian harus membatasi penggunaan sosmed. Nah, mungkin kalian setiap hari atau sekali sehari mungkin kalian menggunakan gadget 6 jam sampai beberapa jam. Sebenarnya itu sangat memberikan pengaruh yang buruk buat kalian, misalnya kesehatan mata kalian ataupun pikiran kalian menjadi stres. Contohnya jika ada pemberitahuan atau berita-berita yang masuk tentang wabah virus corona atau COVID-19, itu akan membuat kalian merasa serangan panik ya, karena hal itu terus terjadi dan hal itu terus berulang-ulang masuk di pemberitahuan atau notifikasi HP kalian atau gadget kalian. Nah, di sini kalian harus bisa limit penggunaan sosmed kalian. Nah, tips berikutnya itu merawat diri. Merawat diri adalah bagian penting dalam pertumbuhan beranjak dewasa. Seperti perawatan diri meliputi cara menjaga kesehatan, memperhatikan penampilan, dan membersihkan tubuh. Nah, yang pertama yaitu makan makanan yang sehat. Kebiasaan makan yang baik bagus untuk kesehatan, tetapi bukan berarti harus berhenti menikmati makanan kesukaan. Yang kedua yaitu tidur yang cukup. Mencukupi kebutuhan tidur setidaknya 8 jam yang sangat penting. Tidur membantu memulihkan tubuh dari luar dan dalam. Yang ketiga yaitu jaga kebugaran badan. Pastikan tubuh Anda fit dan sehat. Usahakan berolahraga selama 30 menit. Yang keempat yaitu rawat gigi dan gusi. Ganti sikat gigi setiap 3 bulan dan sikat gigi setelah makan. Selain daripada itu, gunakan pelembab. Nah, yang kelima yaitu cuci tangan. Setiap kali tangan terasa tidak higienis, segera bersihkan. Mencuci tangan dapat mencegah kuman. Selain itu, jangan menyentuh wajah karena Anda akan rentan berjerawat. Nah, kesimpulan dari tips-tips yang tadi yaitu meskipun saat sekarang ini semua serba terbatas, ternyata ada hal baik yang bisa kita lakukan agar tidak bosan di rumah. Yang pertama yaitu me time. Biasanya kita sibuk bekerja, belajar, sekolah, ataupun kuliah. Mungkin sekarang kita bisa mengambil positifnya, yaitu mengambil waktu rehat sejenak, melakukan aktivitas lain seperti melakukan hobi, berolahraga, nonton film, dan apa saja yang bisa menghilangkan kebosanan dan stres. Walaupun dari rumah, kita bisa melakukan itu semua. Apalagi kita yang tidak ada waktu untuk di rumah. Me time juga bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Yang kedua yaitu quality time. Bukan hanya kita yang berada di rumah, tetapi ada keluarga di mana kita bisa belajar, nonton, main, masak bersama, serta mempererat silaturahmi bersama keluarga. Yang ketiga itu pray time. Mungkin biasanya kita sibuk hingga lupa dan tidak ada waktu khusus sehingga kita lupa berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat di rumah kita lebih memaksimalkan dan menenangkan serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Bukan hanya HP yang mau di-charger, tetapi iman pun perlu di-charge. Kuat imun, kuat iman. Yang keempat yaitu productive time. Berada di rumah bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Walaupun banyak godaan, tetapi kita harus lebih produktif. Kita harus lebih menghargai kesempatan work from home. Selain itu, kita juga bisa mengupgrade diri seperti membaca buku dan mengembangkan skill-skill baru. Nah, itulah cara menghilangkan kebosanan selama pandemi ini. Jadi kami berharap agar teman-teman sekalian Tetap patuhi kebijakan pemerintah. Tetap semangat memutuskan rantai penyebaran virus corona. Di rumah aja. Stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.